Oke, selamat datang. Hari ini kita akan belajarin Laravel 11 untuk pemula. Dan berikut adalah intro dari hasil pembelajaran ini nantinya. Oke. Berhasil sampai dengan home, ubah logo, buat routing sama view about. Dan berhasil sampai login, dashboard, kontak about, blog, logo sudah diganti. Oke, kita masuk ke webnya Laravel. Kita baca-baca dokumentasinya, ada beberapa yang harus kita pastikan ada. Bisa dibaca-baca dulu sebelum instalasi. Dan di sini kan kita lihat creating a Laravel project. Oke, kita harus memastikan beberapa persyaratan. Yang pertama itu adalah Composer. Composer ini bisa berjalan di Windows dan Mac. Dan di sini saya sudah install Composer yang versi 2.7 2.6, dan bisa juga kalau pakainya localhostnya Laravel Heart bisa langsung berjalan. Dan kita juga membutuhkan node sama npm. Nah di sini kita nanti akan pakai node-nya belum terinstall ya. Kita install dulu untuk node-nya. Bisa diinstal langsung di sistem dan bisa langsung juga di copy jika pakai Laragon misalnya gitu, langsung copy aja binary-nya. Nah di sini kita pakainya dari brew. Oke, ini install. Ini itu berjalan ya untuk di Apple Silicon dan Intel sama-sama bisa. Kita kembali ke terminal, kita paste aja. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, sudah selesai. Kita clear dulu. Kita pastikan cek udah terinstall. Welcome to Node.js versi 22.2.0. Ini versi terakhir, coba kita cek. Oke, kita jalankan untuk new projectnya. Kita buat dulu directory untuk tempat Laravelnya. Kita cd Laravelnya, terus kita copy di sini untuk nama projectnya. Kita tentukan, kita buat Laravel 11 aja, enter. Oke, selesai. Kita cd, kita masuk ke projectnya. Udah masuk ke Laravel 11, enter. Terus kita ini sudah jalankan servernya, PHP Artisan Serve atau dengan Serve juga boleh. Oke, sudah dibentuk servernya. Kita coba berjalan ya, dan sudah berjalan ya. 11 kita buka struktur foldernya dulu. Di folder Laravel 11. Oke, struktur foldernya nggak jauh berbeda, tapi untuk isinya ada beberapa perbedaan. Dan di sini kan kita buat halaman login dan registrasi dulu. Nanti kita buat menjadikan Laravel dengan Laravel. Oke, ini sudah kita jalankan tadi. Kita lanjut ke install Laravel Jetstream-nya. Kita masuk ke Laravel Jetstream, installation. Nah ini sudah dilakukan, ini juga sudah. Sekarang kita harus install Laravel Jetstream-nya. Kita balik ke terminal, kita buat new terminal aja. Oke, cd Laravel, masuk ke projectnya lagi, enter, paste. Kita tunggu prosesnya.
Oke, selesai. Dan sebagai catatan, setelah install ini kita harus jalankan Jetstream install. Ini bisa diinstal melalui Livewire dan Inertia. Dan sebagai catatan, Jetstream ini hanya berlaku untuk new aplikasi saja. Nah, kita akan di sini kita akan pakai dengan Livewire, yang lainnya kita abaikan. Nanti kita cukup pakai itu aja. Nah, dan pada saat ini kita pakai yang Livewire tanpa Teams, tapi nanti akan ditambahkan dengan dark, jadi bisa mode terang dan mode gelap. Ini dia dark mode nih, pakai ini. Oke, kembali ke tambahin minus dark, enter. Oke, sudah di install semua package-nya. Oke, enter aja. Sudah. Dan sudah dimigrasi tabel. Kita kembali, kita coba refresh. Nah, sudah dibentuk login sama linknya. Kita kembali. Untuk finalisasi instalasi harus dijalankan npm install dan run dan artisan migrate. Ini kita coba jalankan aja, tapi harusnya sudah tidak ada perubahan lagi. Jalankan npm run-nya dulu. Oke, sudah kebentuk. Nah, migrasinya ini juga sudah dibuat di sini tadi. Jalankan lagi untuk migrasinya, tapi ini tidak akan memigrasi apapun kalau di migrasi sebelumnya. Nothing, sudah dimigrasi di sini tabel-tabelnya. Oke, lanjut. Kita clear dulu. Refresh, coba login. Oke, buat user baru sembarang aja. Salah, minimal 8 karakter. Terus register. Nah, udah, ini adalah tampilan utamanya. Kita keluar, dan ini adalah dashboard ketika sudah berhasil login. Oke, kita kembali ke buat routing dan templating, buat view-nya ya. Di sini kita buka dulu resources, views and menu. Kita lihat di sini menunya kan baru ada satu tadi, dashboard, dan kita tambahkan di sini nanti ada blogs, contacts, dan about. Dan setelah ini nanti kita buat penjalurannya. Oke, ini blogs. Yang berikutnya ini about juga, about. Ini kita buat si kontak. Ini dihapus saja ya, lebih kayak kedepannya bisa ditambahin. Error. Masuk kembali ke VS Code, kita masuk ke routing, ke buat route-nya. Ini kita copy aja.
bisa di atas sini dan bisa di bawahnya sini dan bisa bawah banget. Bedanya itu nanti kalau di sini itu dia harus login dulu baru bisa diakses, tapi kalau di sini nggak perlu. Udah ganti about, ini kasih blog, ini kasih about, lebih kita hapus bagian. Ini salah, ini about, oke. Ini ganti blog, ini juga blog, ini juga viewnya ganti blog, kontak. Nah, viewnya belum dibuat, setelah ini kan kita buat lagi viewnya. Ini belum bisa berjalan karena viewnya belum. Sementara kita pindahkan ke atas dulu aja, jadi mengharuskan semua login untuk akses ini. Oke, ini sudah. Kita buatkan viewnya dan templating engines. Masuk ke view, kita copy aja, nggak ada, mungkin isinya nanti akan sama. Setelah ini kita ganti pelan-pelan aja, yang penting bisa memastikan berjalan aja. Di copy, di rename, ini kontak, oke. Dan kita coba, masih error. Nah, ini tuh harus memanggil datanya dari komponen nantinya. Ini kita keluar dulu, oke. Kita buka lagi. Nah, ini headernya diganti dulu sesuai dengan namanya contacts. Nah, untuk sumbernya itu ini diganti menjadi kontak. Ini nanti diambil dari komponen. Terus blue sama diganti juga, about juga diganti. Kenapa dikasih kayak gini? Biar lebih struktur aja. Sebenarnya langsung dibuat di sini juga boleh, tapi biar rapi kita pindahkan semuanya ke komponen. Ini belum jalan, kita ke komponennya, diffuse komponen. Di sini kita buatkan file, buat 3 file. Kita copy yang mana dulu nih? Ini yang welcome-nya, nggak usah kebanyakan. Kita buat file baru aja, kontak atau .blade.php. Jangan lupa pakai blade-nya karena itu dipakai buat templating engine. Ini ngasal aja dulu, yang penting nanti pas di view itu ada beda aja. Gini aja, kontak, oke. Terus kita buat lagi about.blade.php. Ini juga sama, dikasih sembarang dulu aja, penting ada bedanya. Satu lagi kita buat looks. Oke. Kita coba cek. Oke, berjalan. Kontak, about, blog. Oke. Dashboardnya masih pakai dashboard lama ya. Jalan, kita keluarkan. Terus kita lanjut buat ganti logonya dulu. Logonya itu kalau install dari Livewire dia kan ditemukan dari resource view komponen aplikasi logo, dan logo itu ada 3 bagian, tapi kita ganti satu dulu. Masuk ke views, logo. Nah, ini dia application mark.blade. Ini logonya, dan format filenya itu adalah svg. Nah, itulah. Nah, di sini kan kita tentukan dulu satu file.
yang format filenya SVG buka aja, berketahuan source-nya, code-nya. Nah ini banyak ya. Terus yang ini dikomentarin aja. Ini udah ke install. Oke, ini udah berjalan ya, tapi kebesaran kita tentukan dulu untuk weight sama height-nya biar fit di kolom headernya. Refresh. Oke. Next. Untuk buat SVG boleh ya di googling aja. Oke, berjalan. Nah, untuk video ini sampai di sini dulu. Nanti lanjut buat ngubah-ubah kontennya.